warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi diskusi kami tentang materi yang judulnya Aspek Keperilakuan pada Etika Akuntan. Sebelum kami menjelaskan tentang materi tersebut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Khairunisa. Lalu ada teman saya Skiva Poppy Prismadia, dan yang ketiga Nadila Ferreira dan Faiza Hardiati. Masuk kepada dilema etika. Dilema etika pada akuntan publik mewakili banyak dalam proses audit konflik kepentingan. Konflik menjadi suatu dilema etika ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang menyangkut independensi dan integritasnya dalam imbalan ekonomis yang mungkin dijanjikan di sisi lain. Lalu kedua, ada etika akuntan. Akuntan sebagai profesi untuk memenuhi fungsi auditing haruslah tunduk pada kode etik profesi dan melaksanakan audit terhadap laporan keuangan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan telah ditentukan. Lalu ada ketiga, kode etik akuntan. Kode etik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kedua, mengevaluasi signifikansi ancaman tersebut. Dan yang ketiga, menerapkan perlindungan yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut. Lalu, prinsip dasar yang dimiliki oleh akuntan profesional berikut ini. Pertama, ada integritas. Integritas itu maksudnya adalah suatu elemen karakter yang menimbulkan pengakuan secara profesional. Yang kedua, objektivitas adalah suatu penilaian dari setiap jasa anggotanya. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota haruslah berhati-hati dalam melaporkan suatu audit keuangan suatu perusahaan. Yang keempat, ada kerahasiaan setiap anggota. Perilaku profesional adalah maksudnya tidak memberikan suatu rahasia ataupun suatu berita kepada orang lain jika klien tersebut tidak menyuruh mengungkapkannya. Lalu ada pendekatan kerangka konseptual. Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat berasal dari situasi dan keadaan yang dihadapi oleh akuntan profesional. Ancaman yang berbeda dan membutuhkan perlindungan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kode etik ini menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan kode profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Ancaman dan pencegahan terhadap prinsip dasar sebagaimana dimaksud dalam kode etik ini diklasifikasikan dalam 5 jenis ancaman. Yang pertama, ada ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ancaman telah pribadi. Yang ketiga, ancaman advokasi. Yang keempat, ancaman kedekatan. Dan kelima, ada ancaman intimidasi. Teman-teman bisa melihat pengertian ancamannya pada PPT dan juga bakal yang kami kirimkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Hardiati. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan benturan kepentingan. Di sini juga menciptakan ancaman terhadap objektivitas dan mungkin menciptakan ancaman terhadap prinsip dasar etika lainnya. Yang kedua itu ada penyelesaian konflik etika. Setelah proses penyelesaian benturan, di sini juga ada faktor yang digunakan dalam proses penyelesaian benturan. Yang pertama itu ada fakta yang relevan. Yang kedua ada isu etika yang terkait. Yang ketiga ada prinsip dasar etika yang terkait dengan hal yang dipermasalahkan. Yang keempat adalah prosedur internal yang berlaku. Yang kelima itu alternatif tindakan setelah mempertimbangkan. Selanjutnya itu ada komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola. Itu dalam kode etika akuntan profesional itu menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola. Di sini juga ada sifat dan pentingnya keadaan dan permasalahan tertentu yang akan dikomunikasikan akuntan profesional atau kantor akuntan berkomunikasi dengan bagian tertentu dari penanggung jawab tata kelola. Di sini selanjutnya itu ada peran dari penaran moral. Di sini peran di seluruh area profesi akuntan yang secara kontinu yang dihadapkan pada dilema konflik nilai. Di sini ada contohnya, misalnya ada pada akuntan pajak yang dihadapkan untuk memutuskan dalam memilih metode akuntansi yang mencerminkan ekonomi dalam transaksi sesungguhnya atau metode yang menggambarkan keseluruhan perusahaan. Yang selanjutnya akan diperjelaskan oleh teman saya. Dan saya terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Skivo. Di sini saya akan menjelaskan peran penalaran moral. Memainkan peran seluruh area profesi akuntan yang secara kontinu yang dihadapkan pada dilema konflik nilai. Contohnya, pada akuntan pajak yang dihadapkan untuk memutuskan dalam memilih metode akuntansi yang mencerminkan ekonomi dalam transaksi sesungguhnya atau metode menggambarkan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya itu ada modal pengambilan keputusan etis. Penalaran moral dari Kohler, menurutnya individu secara beruntun mengalami kemajuan ke tingkat atau tahap moral reasoning yang lebih tinggi sebagai bagian dari proses pertambahan usia. Ada 3 tingkatan. Yang pertama prakonvensional dan pasca konvensional. Di sini ada ukuran moral reasoning. Wawancara penilaian moral dikembangkan untuk melibatkan serangkaian paradigma yang transdalisasi yang membutuhkan individu untuk memecahkan dilema moral. Di sini ada alternatif untuk pengujian definisi masalah atau DID berupa kuesioner pilihan ganda. DID mampu menunjukkan pembenaran etis yang didasarkan pada estasi. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai pendekatan kognitif lingkungan keputusan etis. Nah, di sini Sam menyebutkan sebagai ukuran kesadaran moral yang menghubungkan teori perencanaan perilaku. Nah, teori ini dibagi ke dalam 3 dimensi. Yang pertama itu keadilan moral, relativisme, dan kontraktualisme, yang dimana tujuan utamanya itu ialah memvalidasi pengguna SEM dalam konteks akuntansi. Selanjutnya itu ada model alternatif pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan ini berdasarkan kode etik dan perilaku profesional AICPA berdasarkan prinsip keunggulan Mackintosh, bahwa riset menekan pada perspektif yang hanya mengukur penerimaan sosial, bukan pada perspektif etis yang sesungguhnya. Selanjutnya ada riset perilaku etis akuntan, yang dimana mendefinisikan dan menjelaskan 4 area riset akuntansi utama yang menyelidiki tingkat moral reasoning akuntan dan perilaku yang berhubungan, yaitu studi pendidikan etika, studi pengembangan etika, studi keputusan etis, dan studi etis lintas budaya. Yang terakhir itu adalah implikasi bagi riset mendatang, yang dimana implikasi ini melanjutkan kemajuan riset mendatang di 2 dimensi. Yang pertama yaitu melanjutkan integrasi model dan ukuran kognitif yang berbeda dalam model RES, dan yang kedua mengembangkan sebuah model pengambilan keputusan etis kognitif yang khusus untuk profesi akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.